Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Bu Tantri. Semoga belum bosan untuk mendengarkan kuliah dari saya. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana teknik untuk menulis publikasi di jurnal. Setelah perkuliahan ini, mahasiswa akan mengetahui lebih jauh mengenai publikasi, terutama publikasi di jurnal. Kemudian mempertimbangkan bagaimana hasil riset kalian nanti atau hasil skripsi kalian nanti mungkin bisa dituliskan dan dipublish dalam jurnal. Kemudian juga mengerti lebih jauh tentang mekanik atau teknik of writing atau penulisan. Pertama, publikasi ini kita lakukan di akhir. Jadi setelah kalian selesai melakukan penelitian, mendapatkan analisis, daripada hasil penelitian kalian hanya teronggok misalnya tidak terpublish atau hanya di print dalam bentuk skripsi dan jumlah pembacanya sangat terbatas, akan jauh lebih baik jika misalnya hasil penelitian tadi bisa dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal seperti yang sering kalian baca. Alasannya apa saja? Kenapa kita perlu untuk mempublikasikan riset kita dalam jurnal? Pertama, your paper is permanent. Jadi tulisan kita atau hasil karya kalian akan permanen, akan muncul atau memberikan sumbangsih dalam body of knowledge untuk area penelitian yang kalian teliti. Kemudian hasil penelitian kalian juga akan muncul baik dalam bentuk print out atau bisa juga dalam bentuk terpublikasi secara online dalam sebuah jurnal. Kemudian yang ketiga, tulisan kalian akan menjadi lebih baik atau improved karena dalam proses publikasi itu sendiri akan ada proses peer review atau suggestion. Jadi dari peer akan memberikan review atau suggestion untuk memperbaiki tulisan kalian tadi. Kemudian juga paper tadi akan dipromosikan oleh publisher sehingga akan mencapai skop pembaca yang lebih luas. Lalu mungkin kalian akan bertanya, lalu bagaimana saya akan mulai? How do I start gitu ya. Jadi setelah mendapatkan hasil riset penelitian, kalian tinggal menentukan saja apa sih tujuan saya untuk publication, siapa target pembaca saya. Setelah itu kalian sudah bisa untuk menulis. Kalian perlu tahu ada berbagai macam jenis atau tipe dari publication. Pertama ada dalam bentuk newsletter, dalam bentuk majalah, kemudian dalam bentuk akademik atau peer-reviewed journal yang biasanya sering kalian pakai untuk menulis karya ilmiah juga. Kemudian bisa dalam bentuk poster, dalam bentuk book review, kemudian juga chapter dalam suatu buku. Jadi ketika menulis buku tidak harus selalu satu buku utuh, tapi kadangkala ada banyak penulis, kemudian setiap penulis hanya menyumbang misalnya satu chapter atau dua chapter gitu ya. Kemudian book single author seperti yang kita tahu, atau yang lain misalnya presentasi dalam sebuah seminar, radio broadcast, social media itu juga termasuk publication. Tipe-tipe jurnal sendiri itu ada bermacam-macam. Mungkin kalian juga sudah notice ya ketika membaca artikel jurnal itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya original research, jadi di mana si peneliti melakukan penelitian dengan mengambil data primer. Kemudian juga ada evidence synthesis articles, misalnya systematic review di mana si peneliti menggunakan sumber data sekunder. Kemudian ada clinical article yang tujuan penulisannya untuk diaplikasikan di tataran klinis. Kemudian ada jenis yang lain, misalnya ada case studies, case reports, kemudian book reviews, letter to editor, dan masih banyak lagi. Lalu apa saja yang bisa kita jadikan bahan untuk kita tulis dan kita dipublikasikan? Pertama dari hasil research atau tesis atau skripsi kalian. Jadi hasil nanti skripsi kalian itu bisa jadi bahan yang sangat bagus untuk dipublikasikan. Kemudian suatu proyek penelitian tertentu, kemudian dari praktek kalian sehari-hari misalnya nanti sudah masuk ke dunia
klinik, ke rumah sakit, kemudian dari praktek sehari-hari mungkin bisa diangkat menuliskan case report atau case study, itu juga sangat bisa. Kemudian topik-topik yang menarik untuk kalian, dan juga mungkin kalian juga tertarik atau boleh mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan penulis lain atau peneliti lain untuk mengerjakan suatu research project. Lalu di mana kita bisa mempublikasikan jurnal kita? Pertama, kalian memang perlu untuk melakukan pencarian database, misalnya untuk mencari atau mengidentifikasi jurnal yang sesuai. Di sini ada dua sumber yang bisa dipakai untuk menentukan jurnal. Di sini adalah jurnal internasional ya, mainly ya, jurnal Finder, Elsevier, kemudian Edans Editing ini juga bisa. Jadi nanti di sana kalian memasukkan judul penelitiannya apa, misalnya, terus abstrak yang kalian punya, kemudian tinggal diklik search, nanti jurnal Finder ini akan mencari dan menemukan kira-kira di mana jurnal-jurnal yang cocok untuk mempublikasikan hasil penelitian kalian. Kalau ingin diterbitkan di jurnal nasional misalnya di Indonesia, kalian bisa mengecek dari webnya Sinta. Sinta itu jadi kayak database atau untuk perankingan jurnal. Jadi semua jurnal yang sudah terakreditasi itu akan masuk ke database-nya Sinta. Jadi SINTA, nanti bisa dicari di sana. Kemudian kalian juga untuk memilih jurnal ini juga harus tahu target audiensnya siapa sehingga bisa dipilih jurnal yang tepat. Kemudian juga tujuan penulisannya itu untuk apa. Kemudian bagaimana memilih jurnal yang tepat tadi. Jadi sebenarnya banyak papers atau hasil karya ilmiah yang mendapatkan penolakan dari jurnal atau tidak diterima untuk dipublish di suatu jurnal itu hanya karena mereka tidak memenuhi persyaratan atau kaidah penulisan yang sudah ditentukan oleh jurnal. Jadi bukan karena kontennya yang kurang sesuai, tetapi kadangkala karena si penulis tidak memperhatikan panduan penulisan atau syarat-syarat yang dibutuhkan di jurnal tersebut. Nah, maka kita harus pay attention to that matters, terutama nanti ketika melihat author guidelines. Kemudian kita bisa mengidentifikasi beberapa jurnal atau target jurnal yang mungkin bisa kita submit, tetapi juga harus realistis. Misalnya kita punya hasil riset ilmiah, kemudian kita kalau di science itu kan yang paling tinggi kan nature, yang impact faktornya sangat tinggi, kemudian kalian memilih untuk dimasukkan nature. Nah itu kan nggak realistis ya, jadi harus realistis, kira-kira mana sih nanti yang posibilitas misalnya untuk chance saya diterima lebih besar itu di jurnal yang mana, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian hal yang harus diketahui yang lainnya adalah di mana kalian harus mengirimkan paper kalian. Bisa dilihat dari author guidelines-nya, apakah harus disubmit secara online ataukah harus dikirimkan melalui email ke editornya. Kemudian sebelum mensubmit ke sana, bacalah setidaknya satu isu atau satu terbitan dari jurnal tersebut supaya kita mendapatkan gambaran bagaimana sih bentuk-bentuk penulisannya di sana, kemudian kira-kira jurnal seperti apa atau tulisan seperti apa yang chance-nya bisa diterima. Untuk melihat style penulisan dan segala macamnya itu bisa dengan membaca setidaknya satu isu. Kemudian juga kita harus selalu membuat cover letter atau surat pengantar yang ditujukan kepada editor jurnal. Jadi di sini kita menjelaskan apa signifikans penelitian kita, kenapa ini layak untuk terbit di jurnal tersebut. Jadi itu kesempatan kita untuk merayu istilahnya editor jurnal supaya paper kita nanti bisa mendapatkan pertimbangan untuk diterima di jurnal tersebut. Ketika kita melihat jurnal websitenya, jadi nanti silakan dibuka salah satu jurnal, misalnya Journal of Clinical Nursing atau Journal of Advanced Nursing. Kalian buka nanti untuk submission, kemudian author guidelines. Nah di situ kalian harus membaca detail author guidelines-nya ya. Jadi harus teliti untuk membaca author guidelines karena kita harus mengikuti persyaratan di sana sebelum mengirimkan tulisan kita.
Apa saja yang kita harus perhatikan? Yang pertama mengenai panjang tulisannya, how long the article should be. Biasanya di sana kan sudah ditentukan misalnya dari 4.000 atau 5.000 kata, atau misalnya 5.000 sampai 8.000 kata. Nah, itu harus nanti diikuti. Jadi kalau misalnya kalian menulis ya harus diikuti lengthnya itu, nggak boleh misalnya syaratnya hanya 5.000 kata, kalian menulis sampai 8.000 kata. Itu pasti otomatis nanti akan langsung di reject atau ditolak. Jadi harus mengikuti batasannya. Kemudian bagaimana artikelnya, strukturnya itu harus ditulisnya seperti apa. Itu juga sudah ditentukan di author guidelines-nya. Kalau kalian tidak mengikuti itu, di reject. Kemudian which heading should be used. Jadi formatnya yang harus dipakai itu seperti apa. Biasanya jurnal sudah menyediakan format headings tertentu. Kemudian referencing sistemnya harus memakai apa, stylenya apakah misalnya Harvard ataukah Vancouver. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, contohnya ini, jadi author guidelines misalnya di Journal of Clinical Nursing, di sana author guidelines-nya banyak sekali. Jadi submission-nya seperti apa, prosesnya, kemudian aims and scope-nya jurnal itu apa, sehingga kalau topik kita nggak masuk di situ ya sudah, nggak usah mencoba untuk dimasukkan ke sana memaksa, tapi nanti pasti akan di-reject. Kemudian manuskrip kategorinya, kemudian preparing your submission itu nanti formatnya seperti apa, panjang tulisan dan segala macam ini nanti akan bisa dilihat di author guidelines. Kemudian teknik menulisnya kita juga harus set target and count words gitu. Jadi kadang-kala ketika kita baru akan mulai menulis itu rasanya awang-awangan gitu ya istilahnya, kayak aduh kok banyak sekali ya ini nanti nulisnya. Kita kayaknya memaksakan diri harus dalam satu kali kita duduk di depan laptop harus sudah selesai tulisan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kita biasanya membutuhkan waktu gitu ya untuk bisa menyelesaikan satu manuskrip. Yang terpenting adalah konsistensi untuk menulis setiap hari. Jadi misalnya kita duduk hari ini, kita hanya mengeset target setiap hari saya harus menulis 500 kata misalnya gitu ya. Besok lagi 500 kata. Nah, kalau tadi jurnalnya ada 5.000 kata, berarti dalam waktu 10 hari kita sudah bisa menyelesaikan. Jadi small steps, langkah-langkah kecil untuk mencapai tadi yang 5.000 kata. Kemudian kadang-kala kita juga tempted gitu ya untuk langsung mengedit tulisan kita. Aduh, ini tulisannya menulis 500 kata kemudian langsung pengen edit langsung sempurna. Padahal dalam menulis itu sebaiknya ya udah ditulis aja apa adanya yang ada di pikiran kalian. Nanti kalau sudah selesai 5.000, sudah satu manuskrip selesai, baru kita kembali lagi untuk melakukan editing. Karena kalau misalnya kita edit as you go, itu nanti nggak akan selesai-selesai tulisannya gitu ya. Dan kita tidak perlu membuat artikel kita atau tulisan kita langsung sempurna saat kita menulis, itu nggak masalah, kita bisa mengedit. Kemudian yang terakhir adalah si kritisisme atau cari orang yang bisa membaca tulisan kalian dan memberikan feedback. Carilah orang yang memang benar-benar mau membaca dan jangan takut untuk mendapatkan kritisisme. Lebih enak untuk mendapatkan kritisisme di awal sehingga kalian bisa mengimprove daripada nanti kita paksakan langsung disubmit di jurnal ternyata langsung di reject karena kualitasnya masih kurang gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kita membuat struktur dari tulisan kita untuk disubmit ke jurnal. Nah, dalam manuskrip itu yang perlu kita persiapkan adalah strukturnya. Biasanya kita mengikuti guideline IMRAT. Jadi singkatannya IMRAT ya, yang terdiri dari introduction, methods, result and discussion. Kemudian yang terakhir itu ditambahin lagi ada conclusion. Jadi di title, abstract, method itu ini ya. Jadi apa yang sudah kalian, what did you do to the study, introduction ya, title, kemudian what did you do, what did you find. Ini nanti akan kita bahas satu-satu di slide selanjutnya. Nah, jadi IMRAT structure is a reflection of the process of scientific discovery gitu. Jadi di introduction kalian menjelaskan apa yang sudah dilakukan pada studi ini, penelitian kalian, metodenya apa yang sudah dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, results itu apa yang ditemukan dalam penelitian tersebut, and discussion. Lalu apa sih maknanya dari temuan yang sudah kalian dapatkan tadi?
Pertama, ketika kita menyusun purpose atau aim atau tujuan penelitian, kita harus mampu membuat purpose statement. Purpose statement ini kita harus bisa menunjukkan signifikansi dari paper kita atau tulisan kita itu apa sih signifikansinya. Kemudian apa sih kepentingannya dan originalnya atau pembedanya dengan penelitian-penelitian yang sudah terdahulu. Kemudian kira-kira who will be interested? Siapa sih nanti akan tertarik untuk membaca tulisan saya ini? Misalnya saya mau nulis tentang rehabilitasi jantung. Who will be interested to read my journal? Apakah praktisi ataukah siapa nanti? Nah, itu juga intended audience-nya itu siapa? Itu juga bisa dicantumkan. Kemudian juga di sini what next implication. Nah, apa sih implikasinya untuk praktek, untuk policy atau kebijakan, misalnya untuk penelitian selanjutnya. Nah, jadi purpose statement ini harus menjadi bagian yang sentral atau utama dalam penulisan artikel ini ya, karena ini akan membantu kalian untuk menyusun structure selanjutnya gitu ya. Kemudian juga menjadi fokus dari penelitian kalian. Karena ketika menulis kita harus kembali lagi, misalnya kita menulis terlalu banyak, kita harus apa sih sebenarnya aim tujuan kita ini. Jadi harus selalu dikembalikan ke purpose statement ketika kita menulis. Kemudian dalam menulis abstrak ini tujuannya untuk dalam tanda kutip menjual artikel kita ya. Abstrak yang menarik mungkin akan membuat seseorang untuk tertarik membaca artikel lengkapnya gitu ya. Tetapi kalau abstraknya saja sudah tidak menarik, seseorang mungkin nggak mungkin ya udahlah saya nggak tertarik untuk membaca artikel lengkapnya gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa abstrak kita itu jelas, kemudian harus honest juga atau jujur, concise, ringkas, biasanya hanya sekitar 200 sampai 300 kata. Kemudian juga sudah mengcover semua poin-poin utama yang ada dalam riset kita. Selain itu, abstrak ini kan biasanya kita akan mengirimkan artikel kita ya, mensubmit artikel kita ke suatu jurnal. Biasanya ke editor yang akan memilah-milah dulu mana yang akan lolos untuk direview, mana yang akan langsung di-reject. Dan mereka itu sangat sibuk. Nah, karena mereka sangat sibuk, maka mereka akan membaca abstrak yang singkat itu tadi untuk menentukan bahwa, paper ini, penelitian ini sesuai dengan aim dan scope jurnal saya. Ini mungkin boleh untuk di-review lebih lanjut untuk dipertimbangkan dalam publication, atau mungkin ini dari tujuannya dan apa sudah nggak sesuai, langsung di-reject gitu ya. Jadi harus bisa di situ, harus bisa meng-attract misalnya perhatian editors. Kemudian untuk pembaca sendiri online kan biasanya sekarang kita mengakses jurnal ini secara online, sudah jarang sekali yang kita membaca jurnal yang dalam bentuk hard copy ya. Ketika kita membaca sebuah jurnal online, biasanya apa yang kalian lakukan? Kalian akan menemukan abstrak dan membaca abstraknya. Kalau membaca abstrak tadi kalian, ini cocok sekali dengan penelitian saya. Metodenya juga kayaknya menarik nih, bisa saya baca lebih lanjut. Kalian akan berusaha mencari artikel lengkapnya setelah membaca jurnal gitu ya. Nah, jadi jurnal yang baik akan menarik perhatian pembaca untuk bisa membaca full text-nya gitu ya. Jadi maka make sure untuk menulis abstraknya secara menarik. Lalu di introduction itu bentuknya seperti piramida terbalik ya kalau di sini ya. Jadi kita akan membuat tulisan dari general dulu, preface study general, sampai ke mengerucut ke spesifik fokus yang akan kita teliti itu seperti apa. Jadi kalau misalnya saya tadi akan meneliti tentang rehabilitasi jantung, maka saya akan berbicara dulu tentang dari penyakit jantung secara general misalnya ya, kemudian baru mengerucut sampai nanti ke pentingnya rehabilitasi jantung itu apa, kemudian tujuan penelitian saya ini apa gitu ya. Jadi dari general fenomena penyakit jantung ini, prevalensinya segini, menyebabkan kematian seperti ini, morbiditasnya seperti ini, kemudian rehabilitasi jantung ini salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup bagi penderita penyakit jantung misalnya. Nah, kemudian mengerucut sampai saya ingin meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rehabilitasi jantung misalnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini introduction tadi
fungsinya adalah untuk memberikan konteks atau gambaran dan juga untuk memberikan set out the paper's main aims. Jadi untuk menunjukkan tujuan utama dari paper tadi itu apa sih. Kemudian berapakah panjangnya itu juga harus dipertimbangkan, komposisinya mungkin maksimal 30% ya dari artikel secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya artikelnya 5.000 kata, berapa introduction-nya. Kemudian when should it be written? Beberapa orang mengatakan memilih untuk menulis introduction itu justru jadi yang terakhir. Ada juga yang ingin menuliskannya di awal, ya itu preferensi saja, tetapi mungkin it would be wise to write introduction at first. Tetapi selama menulis itu kita juga akan selalu kembali lagi ke sana dan merevisi gitu ya. Kemudian main text atau the body of the paper itu intinya di sana adalah literature review kalian, kemudian research metodologi, kemudian findings. Nah, kemudian jangan dibayangkan seperti menulis skripsi yang sampai misalnya 50 halaman, 60 halaman ya. Kalau paper atau jurnal ini biasanya panjangnya sekitar 5.000 kata. Saya agak susah berapa halaman itu, tapi itu tidak sepanjang skripsi kalian. Jadi itu harus kalau dari skripsi mau diterbitkan dalam bentuk publication, memang itu harus nanti diringkas dan diambil yang main poinnya saja. Itu tidak harus semuanya dituliskan. Di literatur review dalam penulisannya kita harus misalnya mengquote atau mensitasi tulisan-tulisan yang berhubungan atau bersinggungan berkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian buatlah posisi kita sebagai penulis clear atau jelas dalam maksudnya posisi tulisan kita tuh harus jelas, di mana apa kebaruan dari penelitian kita dibandingkan penelitian yang lalu, kemudian adds up-nya itu apa tambahannya itu apa. Kemudian kita juga harus memastikan citasi kita juga up to date. Biasanya kita memakai sekitar 5 tahun ya, jadi 5 tahun terakhir lah yang dipakai ya. Kemudian semua study atau paper atau research yang kita citasi harus selalu yang kita masukkan dalam tulisan kita harus selalu diberikan referensi ya, jangan sampai kita plagiat gitu. Kalau kita tidak cantumkan referensinya berarti kita plagiat, dan itu sangat-sangat tidak bagus gitu ya untuk akademik. Kemudian untuk research metodologi, tuliskan secara singkat tentang metode penelitian yang dipakai gitu ya. Kemudian harus bisa menunjukkan bahwa metodologi yang kita pakai itu robust atau menyeluruh dan sesuai dengan tujuan penelitian kita tadi. Jadi kita harus menyediakan rasional bahwa ini sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis kita. Kemudian fokus on telling the specifics. Jadi tadi harus diringkas hanya main pointnya saja, spesifik, concise gitu ya intinya. Tidak usah terlalu kemana-mana gitu ya. Karena kecenderungan orang Indonesia biasanya ketika menulis itu kita cenderung untuk menulis flowery dulu di awal. Jadi kita menulis ABC tidak langsung to the point, baru poinnya di akhir. Misalnya menulis kemudian di akhir jadi kesimpulannya adalah. Nah, padahal penulisan itu seharusnya kita menstate dulu apa sih yang kita maksud argumen kita di awal, baru kita berikan penjelasan di bawahnya, jangan dibalik ya. Kemudian menuliskan findings, kita sampaikan significant facts-nya atau hasilnya itu apa yang signifikan, kemudian naratif dari penelitian kita juga apa kalau misalnya itu penelitian kualitatif. Nah, ini tadi metode, jadi apa yang diteliti, siapa yang melakukan, bagaimana data dianalisa. Jadi intinya di situ. Results, kita harus bisa menuliskan secara logis ya, logical presentation. Kemudian kita berikan subsection jika perlu, terutama misalnya kalau penelitian kualitatif kita memiliki tema dan subtema. Kemudian ini adalah factual description gitu ya, karena menuliskan apa yang kalian temukan, bukan maknanya apa, karena makna itu nanti akan kita tulis di pembahasan.
Kemudian kalau ada supplementary materials atau data files atau code yang ingin bisa disampaikan, itu juga bisa di-upload dengan manuskrip kita. Nah, kalau discussion itu kebalikannya dari introduction. Kalau introduction tadi piramida terbalik, kalau discussion ini piramida. Jadi bentuknya piramida karena di sini kita menuliskan hasil riset kita, kemudian kita bandingkan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu gitu ya. Jadi kita meringkas dulu hasil penelitian kita seperti apa, kemudian kita bandingkan dengan previous studies, meaning atau konteksnya itu apa, kita lihat persamaan dan perbedaannya, kemudian hasilnya itu apakah sesuai dengan riset yang terdahulu atau kan misalnya enggak, atau misalnya ada unexpected result gitu ya, hasil yang tidak kita harapkan atau hasilnya negatif misalnya. Kemudian interpretasi alternatifnya apa? Explanation atau penjelasan alternatifnya seperti apa. Kemudian di sini kita juga harus memasukkan limitation atau kelemahan atau kekurangan penelitian kita dan kekuatannya apa. Yang perlu saya tekankan di sini, menuliskan kelemahan penelitian tidak berarti bahwa penelitian kalian tidak bagus. Justru kalian harus mampu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan penelitian dan dituliskannya di sana, sehingga untuk penelitian selanjutnya atau peneliti selanjutnya bisa pay attention to those limitation dan tidak mengulanginya lagi. Kemudian di sini juga perlu dituliskan tentang importance, pentingnya apa, kemudian spesifik untuk penelitian lanjutan atau di ke depan untuk peneliti lain atau kalian sendiri ke depan itu nanti fokusnya apa sebaiknya. Nah, kemudian nanti disimpulkan di sini kesimpulan juga harus memuat tentang implikasi hasil penelitian terhadap praktek keperawatan misalnya, kemudian terhadap kebijakan atau policy, kemudian juga terkait misalnya further research juga bisa. Nah, dalam menulis kesimpulan ada hal-hal yang dianjurkan dan ada yang perlu dihindari. Yang perlu dilakukan, ringkaslah dan simpulkan. Kemudian di sini kalian membuat restating your main argument gitu ya. Jadi restate your main argument tetapi itu secara singkat gitu ya. Kemudian sampaikan kesimpulan utama dan rekomendasinya itu tadi apa. Kemudian sejauh mana sih riset kalian itu menjawab pertanyaan penelitian yang sudah disusun. Kemudian bagaimana bagaimana hasil kalian itu bisa diaplikasikan dalam teori atau praktek. Kemudian juga state limitation-nya tadi. Jadi limitation itu nanti silakan dibaca di author guidelines. Ada beberapa jurnal yang state limitation itu dimasukkan ke pembahasan atau discussion, ada yang dimasukkan ke conclusion ya. Kemudian implication-nya for further research itu apa. Yang tidak dianjurkan, dalam kesimpulan kalian tiba-tiba memunculkan ada topik baru, nah itu no gitu ya, atau make obvious statement yang berbeda dengan yang sudah disampaikan sejak awal. Kemudian contradict anything you said earlier, jadi tidak mengkontradiksikan apa yang sudah disebutkan sebelumnya, itu juga tidak boleh. Nah, jadi ini tadi urutan penulisannya, IMRAD ya, introduction, method, result and discussion, kemudian ke conclusion. Apa yang membuat suatu paper itu bagus? Pertama kita lihat dari originality, original atau enggak, novelty-nya seperti apa. Apa yang baru tentang subjeknya tadi, apakah subjeknya atau intervensinya atau hasilnya gitu, harus contribute ada originality-nya. Kemudian relevansinya terhadap body of knowledge itu apa? Apakah itu bisa menjadi evidence base terbaru? Kemudian implikasinya apa sih untuk dunia praktek misalnya ya, atau teori, atau jadi harus bisa so what? Kalau udah ada riset ini so what gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada clear implication-nya, nah itu bagus. Kemudian kejelasan, struktur, kemudian juga kualitas dari tulisan itu ya. Kemudian kita bisa membuat sound and logical progression of argument, jadi argumen kita logis gitu. Kemudian juga urutannya juga bagus gitu.
Kemudian implikasinya secara teori dan praktek juga jelas. Kemudian kebaruan dari referensi yang kita masukkan dalam penelitian kita tadi juga penting. Kemudian fokusnya, kalau misalnya kita menulis jurnal internasional, nah fokus kita juga harus implikasinya untuk masyarakat dunia internasional itu apa? Tidak hanya terfokus ke masyarakat Indonesia. Misalnya saya menulis tentang pengalaman perempuan Indonesia dengan penyakit jantung. Nah, itu apa sih nanti implikasinya untuk masyarakat di dunia misalnya? Di sana misalnya saya state bahwa dengan pengetahuan ini perawat dalam memberikan perawatan pasien dengan penyakit jantung harus memperhatikan latar belakang budaya karena mungkin pengalamannya akan berbeda-beda. Nah, itu jadi itu nanti kan tetap bisa diaplikasikan di tempat lain gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kepatuhan terhadap scope dari editor dan juga objektif dari jurnal tersebut gitu ya. Apakah sesuai dengan objektif dan scope yang dipakai oleh jurnal yang kita tuju. Nah, ketika kita jadi proses submission paper itu biasanya kita akan menuliskan, pertama kita akan submit dulu ya paper kita. Kalau kita sudah menulis manuskrip selesai, sudah sesuai dengan author guidelines yang ditentukan, kita sudah membuat cover letter, nah kemudian kita memulai proses submission secara online. Kemudian setelah kita mensubmit jurnal kita, biasanya paling cepat kita akan dapat feedback itu 1 bulan, itu udah cepat sekali. Tapi rata-rata biasanya bisa sampai 2 atau 3 bulan baru kita dapat balasan gitu ya dari jurnal tadi. Jadi misalnya kalian submit ke jurnal kemudian tidak mendapatkan balasan dalam waktu misalnya 1 minggu 2 minggu, itu jangan khawatir karena memang waktunya lama gitu ya. Nah, setelah kita dapat balasan itu biasanya jarang sekali jurnal yang langsung dalam 1 kali itu langsung di-approve atau diterima untuk dipublish. Biasanya kita dapat balasan either itu di-reject atau ditolak atau meminta kita untuk melakukan revisi, baik itu revisi mayor atau revisi minor gitu ya. Nah, jadi biasanya waktunya sekitar untuk bisa publish 1 paper itu bisa sampai 1 tahun ada. Jadi paper saya yang sekarang misalnya saya sudah mulai submit bulan November, saya baru dapat feedback bulan Februari. Jadi itu Desember, Januari, Februari 3 bulan. Kemudian saya dapat major revision, kemudian baru disubmit lagi bulan Mei April ini, kemudian nanti mungkin sekitar 3 bulan lagi baru saya dapat, atau 2 bulan lagi baru saya dapat decision apakah harus melakukan revisi lagi ataukah nanti bisa jadi juga ditolak atau nanti diterima untuk dipublish. Nah, jadi ini tadi yang saya sampaikan waktunya sekitar untuk mendapatkan feedback sekitar 3 bulan. Kemudian request for revision actually is a good news. It is really is. Jadi kalau kalian mendapatkan balasan dan itu diminta untuk revisi walaupun itu major revision, itu sudah pertanda bagus gitu ya. Karena mostly kalau misalnya itu langsung di reject. Nah, tapi ini masih ada untuk revisi itu berarti kita masih dipertimbangkan untuk dipublish di jurnal tersebut gitu ya. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan balasan untuk revisi, berarti you're in the publishing cycle gitu ya. Jadi hampir semua jurnal yang kalian baca, misalnya jurnal yang kalian baca secara online, jurnal internasional misalnya, nah itu semuanya sudah mengalami revisi setidaknya sekali sampai mereka bisa terbit. Jadi nggak usah panik kalau misalnya dapat diminta untuk revisi gitu ya. Bahkan misalnya untuk komentar reviewernya itu kadang pedas dan membuat kita tidak semangat, tetapi don't take it personally gitu ya, karena mereka tidak tahu sebenarnya jurnal mereka siapa yang direview, karena biasanya dengan blind review gitu ya. Jadi tidak ada namanya, jadi namanya semua nama dan apa itu ditutup sehingga si reviewer tidak tahu itu punyanya siapa, supaya objektif dalam proses review ini. Jadi don't take it personally. Kalau paper kalian langsung ditolak oleh jurnal tersebut, don't give up, jangan menyerah. Siapapun nanti kayaknya everybody has been rejected at least one. Hampir semua orang yang mencoba untuk submit jurnal internasional terutama itu sudah pernah mengalami penolakan. Saya pun juga sudah pernah langsung ditolak gitu ya, baru dikirim 1 minggu sudah dapat feedback, sudah dapat balasan ternyata ditolak gitu ya. Udah nggak apa-apa.
Nah, biasanya saat penolakan ini kita akan mendapatkan masukan atau sudah ada review, udah ada masukan dari reviewernya mereka bahwa ini tidak sesuai, tetapi mereka sudah memberikan bagaimana cara memperbaiki paper ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengikuti saran mereka, kemudian kita coba perbaiki paper kita, tulisan kita, kemudian nanti kita submit ke jurnal yang lainnya. Kemudian coba terus, jadi coba lagi dan coba lagi. Jadi jangan menyerah sekali ditolak langsung menyerah, enggak, tapi tetap coba diperbaiki, kemudian coba lagi sampai nanti bisa diterima gitu ya. Ada banyak kasus yang ditolak di jurnal sudah beberapa kali, misalnya tolak jurnal A ditolak, jurnal B ditolak, jurnal C ditolak. Nah, kemudian si penulis merombak total papernya, misalnya disubmit lagi ke jurnal D, ternyata yang kualitasnya misalnya lebih tinggi dan keterima. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi ini prosesnya sampai jurnal itu diterima, sampai bisa kalian baca yang ada di online, itu prosesnya seperti ini. Submission, editor decisionnya pertama, jadi apa, kemudian first reviewnya berapa yang masuk, berapa persen, kemudian sampai publishnya ya berapa. Nah, ini bisa dilihat prosesnya panjang gitu ya. Bagaimana merevisi paper? Pertama kita harus acknowledge the editor and set revision deadline. Biasanya kita diberikan waktu sekitar 3 bulan ataukah hanya 1 bulan untuk merevisi dan kita harus memenuhi itu. Kemudian acknowledge the editor itu biasanya nanti kita perlu menuliskan cover letter lagi. Kita ucapkan terima kasih editor sudah diberikan kesempatan untuk melakukan revisi. Kemudian saya sudah melakukan revisi sesuai saran pada poin ini kita jelaskan ya. Kemudian kalau misalnya ada hal yang kita tidak jelas, kita bisa mengklarifikasi, kita bisa menulis surat ke jurnal tersebut. Kemudian kita bisa berkonsultasi dengan kolega kita ya, atau co-authors atau penulis lain mengenai poin-poin yang harus direvisi itu. Nah, kemudian kita juga harus memenuhi deadline tadi, revisionnya sebelum deadline-nya berakhir harus kita sudah submit. Kemudian kita masukkan lagi cover letter yang baru gitu ya. On writing, if you are clear in your mind about what you are going to paint, there is no point in painting it. I have to start to write to have ideas. Writing is a process of discovery. Sometimes you don't know what you know. You may know it, but you have no idea how it fits together. Kadangkala ketika kita akan menulis itu kita tidak tahu apa atau bagaimana kita akan memulainya. Maka langkah yang utama yang kita lakukan adalah kita hanya harus mulai. To begin writing, you have to begin writing. Untuk memulai menulis, yang perlu Anda lakukan adalah hanya mulai menulis. Gitu ya. Entah tulisannya seperti apa, nggak usah peduli, nggak usah khawatir. Yang penting kalian menulis. Menulis itu adalah suatu keterampilan yang bisa dilatih dengan habit atau kebiasaan. Maka kalau kalian membiasakan diri untuk menulis setiap hari, misalnya 100 kata, 200 kata, lama-lama kalian akan terampil untuk menulis dan bisa menulis jauh lebih baik lagi. Ya. Jadi menulis itu bukan suatu talent yang sejak lahir orang punya talenta tiba-tiba langsung pintar menulis, enggak. Tetapi penulis yang terkenal atau penulis yang sukses itu mereka karena memiliki habit atau kebiasaan untuk menulis. Mereka menyempatkan waktu setiap hari untuk menulis. Nah, ini yang perlu kalian latih gitu ya. Harus berlatih untuk menulis setiap hari, membuat target untuk diri sendiri, misalnya 100 kata, 200 kata, 300 kata. Nah, itu yang dipenuhi. Lama-lama nanti sudah dapat feel-nya, dapat flow-nya, akan bisa menulis dengan sangat lancar gitu ya. Ketika kita menulis itu juga akan mengalirkan ide-ide secara deras gitu ya. Jadi kalau kita lama nggak nulis pun kita akan kagok ketika nulis. Tetapi nanti bisa kalian lihat bedanya ketika kalian sudah mulai menulis secara rutin, wah ide-ide itu akan langsung bermunculan gitu ketika kalian mulai mengetik di laptop. Kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting, don't look for perfection. Jangan melihat kesempurnaan gitu ya. Tidak harus sempurna kok nulis itu. No, ini adalah sebuah latihan gitu ya. Dan kita bisa mengeditnya juga nanti. Kemudian give yourself permission to write badly. Beri kesempatan diri Anda untuk menulis walaupun itu gak bagus gitu.
Karena toh nantinya all writing is rewriting. Semua tulisan kita kalau kita baca ulang itu akan membutuhkan rewriting lagi, tulis ulang lagi. Jadi gak masalah, itu adalah sebuah latihan. Good writing can be learned seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, mungkin itu saja untuk writing for publication. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk diskusi lebih lanjut nanti bisa kita lakukan via else. Semangat untuk MCQ-nya besok pagi dan hari Sabtu. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang optimal gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.